Berbicara tentang peran, itu jadi ingat dawuhnya Syekh Yusri. Syekh Yusri itu pernah dawuh, "Al-itqan fi aqamakallahu lakum fi." Bersungguh-sungguhlah kamu terhadap apa yang Allah tempatkan padamu saat ini. Aku ingat banget dawuhnya Gus Baha itu, 1000 fatwa ulama itu akan kalah dengan satu tanda tangan pemimpin. Ya, betul. Gitu, ya kan? Mhm. Jadi itu sepower itu loh sebagai pemimpin itu. Jangan anggap diri kita itu sedang berkompetisi dengan orang lain, karena jalan kita sama orang lain itu beda. Finish kita juga beda, jadi jangan pernah banding-bandingin gitu. Karena kita tidak sedang berkompetisi dengan orang lain, kita sedang berkompetensi dengan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Hiwar. Alhamdulillah, senang sekali bertemu kawan Hiwar semua, dijumpai dalam program Woman Top Woman. Program ini dihadirkan oleh Hiwar Media, dihadiahkan untuk para perempuan, khusus membahas isu-isu menarik tentang perempuan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perempuan dan kepemimpinan. Ini adalah pembahasan yang sangat menarik dan bersama saya narasumber yang luar biasa juga, Ustazah Huna Hayu Rosidah. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Gimana Tia kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik ya. Beliau, Ustazah Hayu ini telah menyelesaikan program sarjana Universitas Al-Azhar Kairo jurusan ilmu hadis. Ya, Ya, ilmu hadis. dan beliau juga menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Usuluddin tahun 2022. Keren banget ya, Masya Allah. Dan pengalaman organisasinya juga nggak main-main kawan Hiwar. Beliau ini menjabat sebagai Ketua Widah PPMI Mesir tahun 2022-2023. Juga menjadi Keputrian Kekeluargaan Masyarakat Jawa Timur tahun 2020-2021 dan menjadi Wakil Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin 2020-2021. Jadi memang sudah lama bergelut di kepemimpinan, begitu ya Kak Una ya? Iya, lebih ke organisasi sih ya. Oke. Organisasi mungkin nggak langsung jadi ketuanya, nggak langsung jadi pemimpinnya gitu. Jadi berproses lah dari bawah juga gitu. Masya Allah sekali. Jadi memang kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yang pastinya akan mencerahkan kita semua, para wanita yang masih ragu dan masih bingung tentang apakah wanita, perempuan khususnya Iya, betul, perempuan betul. dan kepemimpinan. Karena Kauna, teman-teman atau masyarakat ini memandang perempuan dan kepemimpinan adalah dua hal yang agaknya sulit untuk Oh disatukan. iya gitu ya. Kenapa ya gitu ya? Nah, iya, apalagi stigma masyarakat tuh kayak, aduh perempuan nih kurang pantas jadi pemimpin. Iya, benar. Gitu kan. Nah, hambatannya pun pasti akan lebih besar dibanding laki-laki. Benar. Kalau menurut Kauna sendiri nih, Iya. pendapat tentang perempuan dan kepemimpinan itu gimana Kak? Iya. Kalau menurut Huna kayak peran perempuan dulu ya. Sebelum menjadi Iya. pemimpin lah, peran perempuan dulu. Jadi kalau boleh dijabarkan peran perempuan itu kan banyak sekali. Perempuan bisa menjadi seorang anak, bisa menjadi seorang ibu, bisa menjadi seorang istri, seorang menantu, anak ipar, seorang tetangga, bahkan menjadi seorang warga negara gitu kan. Betul. Nah, kalau misalkan kita itu berbicara tentang peran, itu jadi ingat dawuhnya Syekh Yusri. Syekh Yusri itu pernah dawuh, "Al-itqan fi aqamakallahu lakum fi." Bersungguh-sungguhlah kamu terhadap apa yang Allah tempatkan padamu saat ini. Gitu. Jadi, kalau memang peran kita sebagai anak, peran kita sebagai seorang murid, ya kita harus maksimal peran kita di situ. Kita harus all out, kita harus memaksimalkan dan kita harus tanggung jawab gitu. Nah, terus kita mengerucut nih ke perempuan, peran perempuan gitu kan. Nah, aku juga kemarin banget itu baca bukunya Mbak Putih Puar. Itu tentang Empower Me. Ya. Nah, di situ tuh menarik banget karena di situ tuh kalau kita berbicara tentang produktivitas itu akan menyoal kepada gimana caranya kita untuk bermanfaat. Nah, kan untuk bermanfaat itu kan kita cara untuk menghasilkan sesuatu itu bagaimana gitu loh. Ada yang hasilnya bisa berwujud atau terlihat, itu bisa disebut dengan tangible. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti uang,
karya ataupun jabatan. Nah gitu. Ada juga yang hasilnya itu belum bisa terlihat dengan cepat gitu loh, atau bisa termanifestasi di jangka panjang di masa depan. Nah itu bisa disebut intangible. Nah mungkin kita bisa kayak emang apa sih tangible intangible gitu ya. Mungkin contohnya gini, Bu Ani adalah seorang ibu rumah tangga. Nah Bu Ani seorang ibu rumah tangga ini beliau bertujuan untuk selalu menciptakan kondisi rumah tangga yang bersih, yang nyaman, yang kondusif gitu. Nah, apapun yang dilakukan Bu Ani ini selama produktivitasnya dalam berumah tangga, ya beliau ini bisa disebut dengan seorang yang tangible itu tadi. Yang intangible. Nah, intangible karena apa ya, wujudnya mungkin belum bisa terlihat pada saat itu. Nah, tetapi mungkin apa ya, efeknya jangka panjangnya adalah ketika nanti beliau mempunyai seorang anak, anaknya akan menjadi seorang yang berkarakter, seorang anak yang cerdas gitu. Karena gitu tadi kegiatan-kegiatan kecil yang dilakukan oleh Bu Ani ini tadi, selalu produktivitas dalam rumah. Nah, itu tadi yang jangka panjang, ya kan? Iya. Ya itu tadi intangible. Nah, bedanya dengan Bu Ana, sekarang Bu Ana ya. Bu Ana ini seorang seniman misalkan. Seorang seniman yang setiap bulannya mentarget aku harus berkarya berapa puluh, berapa ratus atau berapa ribu gitu kan. Itu berarti kan itu bisa dijangkau kan, itu bisa langsung dilihat. Nah gitu. Bisa kita katakan kayak wanita karir mungkin kali ya. Oh iya, betul. Ya, kan tadi tangible itu bisa kita lihat gitu. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita katakan bahwa Bu Ana ini lebih berwujud gitu kan. Karena langsung terlihat gitu kan hasilnya gitu. Tapi sebenarnya mana yang lebih produktif gitu? Sama-sama produktif gitu kan, karena ada hasilnya yang bisa langsung dilihat dan hasilnya yang jangka panjang itu tadi gitu. Jadi kalau ayyuhuma afdol gitu, ya semuanya afdol, semuanya baik gitu. Jadi kalau teman-teman ibu ada di luar sana menjadi ibu rumah tangga, jangan berkecil hati, dan kalau menjadi seorang misalkan wanita yang berkarir juga jangan terlalu meninggi gitu loh, karena semuanya itu berperan, berproses dengan passionnya masing-masing. Mereka sama-sama bermanfaat, mereka sama-sama berdaya, dan mereka juga sama-sama memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Nah mungkin kalau dari sudut pemimpin ya, ini pemimpin perempuan itu bisa dilihat mungkin tangible tadi ya, karena kan jabatan terlihat gitu kan, terlihat. Nah menurut Huna adalah menjadi seorang pemimpin itu adalah salah satu cara kita untuk memaksimalkan potensi kita, memaksimalkan power kita, kekuatan kita, untuk kita itu bisa loh, kita tuh berdaya gitu. Nah salah satunya adalah menjadi seorang pemimpin gitu. Bisa dong gitu loh. Banyak kok di luar sana misalkan tokoh-tokoh yang sudah membuktikannya, misalkan ya kita sebut Ibu Retno Marsudi, betul ya kan, yang selalu membela Palestina, menyuarakan tentang kemenangan Palestina dan sebagainya. Terus misalkan kalau di ruang kita mahasiswa itu ada Dr. Nahlah, ya kan, yang selalu mengutamakan kepentingan Wafidin, selalu menyuarakan keluhan-keluhan kita kepada Gransha dan sebagainya itu. Jadi bisa peran kita menjadi seorang pemimpin itu sangat amat kita bisa kok memberdayakan diri kita dengan menjadi seorang pemimpin gitu. Menarik sekali ya. Iya, menarik sekali memang. Jadi memang perempuan itu dan kepemimpinan bukan hal yang aneh, bukan hal yang sulit. Karena memang benar-benar perempuan juga punya potensi yang sama. Laki-laki sebenarnya betul banget. Baik, kalau kemudian lihat latar belakang Kahuna nih kan udah di Keputrian Jawa Timur nih, Gama Jatim. Iya betul, Gama Jatim. Kemudian masuk ke Ketua Wida. Iya betul. Nah itu apa sih latar belakang Kahuna motivasi untuk mau menjadi pemimpin? Padahal ya pemimpin kita semua tahu sulit. Iya betul. Apa motivasi kakak? Motivasinya mungkin karena kita sebagai manusia, kita tuh mau ngapain gitu kan. Kalau mengutip dari sabdanya Nabi Muhammad SAW, khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah mungkin aku mengambil peran pemimpin itu sebagai aku berkhidmah, menjadi berdampak bagi orang lain dalam skala yang lebih luas, dalam skala yang lebih panjang gitu. Jadi
kita sebenarnya bisa kan kita bermanfaat dari dengan cara yang lain tuh bisa gitu loh. Cuman menurut aku menjadi seorang pemimpin itu lebih apa ya, lebih luas jangkauannya. Karena aku ingat banget dauhnya Gus Baha itu 1000 fatwa ulama itu akan kalah dengan 1 tanda tangan pemimpin. Ya, betul. Gitu, ya kan? Jadi itu sepower itu loh sebagai pemimpin itu. Gitu. Jadi apa ya? Marilah kita tuh sebagai pemimpin itu benar-benar memposisikan kita benar-benar memakai fasilitas ini itu dengan sebaik-baiknya. Kita harus berkhidmah itu ya all out ya bertanggung jawab gitu. Jadi motivasinya mungkin itu ya. Jadi ya pengen bermanfaat untuk orang lain gitu. Salah satunya dengan pemimpin karena itu tadi luas jangkauannya kalau kita menjadi seorang pemimpin gitu. Karena pemimpin itu kan apa ya tonggak semua kebijakan, Betul. semua keputusan itu kan di pemimpin gitu kan. Anggota mungkin kayak bisa mengusulkan, kita bisa berpendapat dan sebagainya. Kan semua keputusan, semua kebijakan kan tergantung pemimpinnya gitu. Jadi satu tanda tangan pemimpin itu bisa merubah hidup orang, merubah banyak hidup orang itu entah itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk kan. Nah gitu. Jadi sebesar itu loh pengaruhnya gitu. Ya, jadi memang hikmah untuk manfaat untuk orang lain dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Itu menjadi motivasi dan latar belakang untuk seorang perempuan juga menjadi seorang pemimpin. Oke. Kemudian untuk perempuan ya, Kak Una pasti dengan memimpin begitu banyak orang, ya betul. Banyak perkara, banyak hal-hal yang berat, itu pasti hambatan-hambatannya pun nggak kalah beratnya. Iya, benar. Nah, menurut Kak Una, hambatan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin itu apa, Kak? Ya, kalau bicara seorang hambatan itu sebelum jadi pemimpin, seorang perempuan dulu deh ya. Iya. Di lingkup masyarakat atau di lingkup organisasi tuh kita tuh kayak dianggap mau memutuskan sesuatu atau mau berbicara itu kayak dianggap nomor 2. Betul. Jangan kayak wah ntar dulu deh di pendapat dia ntar dulu deh. Ntar dulu aja deh gitu. Kita bersikap tegas itu dibilang kita galak. Betul. Kita bersikap kritis itu dibilang kita bawel, dibilang kita tuh cerewet atau sebagainya gitu kan. Jadi kayak agak susah ya. Sebenarnya tuh kayak gimana sih kayak gitu kan. Nah, itu dalam lingkup perempuan ya, perempuan di ruang publik ya masyarakat ya, apalagi menjadi seorang pemimpin gitu kan. Nah, apa ya? Konteksnya tuh jadi kayak gini. Kayak kenapa sih ambis banget pengen jadi seorang pemimpin, ambis banget gitu. Jadi kata-kata ambisi untuk seorang perempuan tuh konotasinya itu masih kayak ke negatif gitu kan. Padahal ya kenapa gitu loh kalau kita berambisi untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang positif, selama kita tidak menjatuhkan orang lain, selama kita tidak merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri ya kenapa enggak gitu kan. Dan kita kan bukti bahwa kita bisa berdaya loh di situ. Kita juga bisa memberdayakan orang lain dengan kita menjadi seorang pemimpin, apalagi perempuan gitu kan. Betul. Gitu. Jadi mungkin yang di sini tuh apalagi ya di Widah ya, itu kan kita basic kita adalah belajar ilmu agama kan. Jadi kan memang agak di ini antara laki-laki sendiri perempuan sendiri gitu kan. Nah aku tuh menemukan memang ada hal loh yang nggak bisa dimasuki oleh laki-laki. Mungkin laki-laki tuh kurang bisa masuk lah di situ. Itu kayak misalkan kita menangani sebuah kasus atau harassment gitu kan. Nah kan mental seorang perempuan itu kan apa ya memang harus lebih dilindungi lagi kan gitu. Jadi disitulah peran kita Wihdah itu di situ. Jadi banyak hal loh yang laki-laki tuh belum bisa masuk gitu loh. Daripada nggak usah menjelek-jelekan, nggak usah lah ada pemimpin perempuan gitu. Kalau kamu seorang pemimpin maksudnya laki-laki ini bisa nggak meraih semuanya, mengayomi semuanya sedetail itu tadi gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya ya saling berkolaborasi aja gitu. Betul. Karena memang ada beberapa hal tadi ya yang seperti Kak Una sampaikan yang hanya bisa dirangkul oleh perempuan. Benar. Jadi memang hambatannya itu sangat besar ya. Iya benar. Apalagi stigma masyarakat yang menilai begitu. Apalagi ini kalau membahas masyarakat dan stigma negatif itu mereka menganggap kayak wanita itu nggak pantas. Oh iya benar. Nggak pantas. Benar. Ya yang pemimpin ya laki-laki gitu. Iya benar. Nah kemudian kira-kira apa nih hal yang layak atau yang harus dimiliki perempuan agar mereka itu layak loh jadi pemimpin begitu. Itu menurut Kak Una gimana? Percaya diri. Karena mungkin ya itu tadi orang kan
menganggap kita kayak emang kamu bisa ya jadi pemimpin, kamu kan cewek, kamu kan perempuan gitu kan. Ya kita harus percaya diri gitu loh. Kita buktikan kalau kita tuh bisa gitu. Dan juga kita juga harus pintar-pintar mencari support system ya. Support system, lingkungan, circle yang baik untuk kita terus bertumbuh, untuk kita terus bisa belajar bersama gitu. Jadi itu tadi, kita harus percaya diri gitu. Kadang perempuan itu kan diselimuti dengan sifatnya yang pemalu, sifatnya yang masih takut untuk berbicara di depan publik, takut gak dipandang, takut kayak gak dipedulikan atau sebagainya gitu kan. Nah, untuk mengantisipasinya gimana ya? Kita support itu tadi. Kita harus saling woman support woman gitu kan. Gitu. Itu tadi. Jadi dari ruang lingkup kecil sampai ruang lingkup besar itu woman support woman itu perlu gitu. Dan juga percaya diri itu tadi. Oke, berarti kuncinya yang pertama percaya diri. Betul. Percaya diri. Ya, jadi kawan Hiwar, teman-teman semuanya ya, perempuan di luar sana kita harus percaya diri. Perempuan itu bisa, kita berdaya. Betul. Dan kita punya potensi untuk juga menjadi pemimpin. Menjadi seorang pemimpin. Oke, kemudian kalau kawan sendiri itu, tadi kan hambatan-hambatan, kemudian lihat stigma masyarakatnya. Kalau secara umum tantangan menjadi pemimpin perempuan itu apa sih? Tantangan secara ibaratnya dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Tantangan khusus yang memang itu lebih memberatkan kalau itu seorang pemimpin perempuan. Tantangannya adalah mungkin kalau aku melihat ya sosok-sosok seperti Dr. Nahlan, seperti Ibu Retno gitu ya. Maksudnya di luar sana itu kan beliau-beliau itu sudah berkeluarga. Ya, betul. Ya kan? Jadi tantangannya mungkin tuh bagaimana caranya untuk lebih balance atau menseimbangkan antara urusan keluarga, urusan anak-anak. Nah itu kan perempuan juga. Betul. Tanggung jawab mereka sebagai seorang istri gitu kan. Dan juga tanggung jawab mereka ketika di ruang publik itu menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi mungkin tantangan itu ya untuk membalancekan antara kedua itu ya. Nah itu mungkin bagi yang sudah berkeluarga. Nah mungkin kalau saya yang belum berkeluarga gitu, tantangannya mungkin ya diri sendiri yang masih kayak insecure. Pernah lah pasti insecure. Ya. Udah pernah insecure? Iya pasti. Pernah insecure kayak ya memang laki-laki memang ada lah ya kelebihan gitu. Cuman bersyukurnya di sini mungkin teman-teman tuh banyak yang support gitu loh. Gitu. Lingkungannya. Jadi banyak yang kayak bisa kok, insya Allah bisa, ayo kita berjuangin bareng-bareng. Ya, ada suatu permasalahan, ada yang support, ada masukan-masukan yang positif, ada afirmasi-afirmasi positif yang diberikan. Nah itu, jadi mungkin tantangannya dalam diri sendiri sih ya, kayak gitu. Nah kemudian tadi tantangan dengan banyak sekali tantangan, kayaknya ada hal yang itu datangnya dari luar. Tadi seperti penolakan masyarakat. Penolakan masyarakat, benar. Ya, pemimpin itu jangan perempuan. Iya, betul. Pantas jadi pemimpin. Terus gimana nih kita ini menghadapi atau menyikapi penolakan ini? Kalau menyikapi penolakan ini adalah mungkin penolakan itu mungkin kalau dulu itu terlihat sekali ya, karena mungkin stigma masyarakat ya udah perempuan itu tempatnya di sumur, dapur, dan kasur. Iya kan, ini 3 itu. Udah perempuan tuh di situ aja gitu loh. Kita tidak diperkenankan untuk di luar untuk memberdayakan orang lain, untuk berperan lebih. Nah, gitu kan. Jadi kayak udahlah, enggak usah sekolah tinggi-tinggi, misalnya kayak gitu kan. Itu kan banyak yang kayak gitu. Main sekolah tinggi-tinggi. Benar. Nah, mungkin semakin majunya zaman juga stigma itu semakin berkikis sebenarnya ya, semakin hilang gitu. Nah, tapi mungkin kenapa sih masih ada orang yang berpikiran penolakan perempuan itu nggak boleh menjadi seorang pemimpin? Sebenarnya mungkin kita kembalikan ya, kenapa pola pikir itu masih ada? Betul. Gitu loh. Padahal juga kita lihat di Al-Quran dan hadis tidak ada larangan mutlak untuk perempuan itu tidak menjadi seorang pemimpin. Ya kan? Maksudnya kita juga melihat kalau zaman dahulu itu kan ada Ratu Balkis, ya kan, yang memimpin kerajaan Saba itu. Pemimpin loh beliau gitu kan. Perempuan juga gitu loh. Kalau sekarang ada Ratu Elizabeth, ya, yang memimpin Inggris Raya, negara semaju itu di Eropa gitu kan. Dipimpin oleh perempuan. Dipimpin juga oleh perempuan juga. Terus ada juga Fatimah Al-Ziri yang mendirikan universitas pertama di dunia yang ada di Maroko. Itu juga perempuan gitu loh. Jadi kayak mungkin
ya kita balikan, kenapa penolakan itu masih ada, gitu loh. Padahal peran-peran perempuan menjadi seorang pemimpin yang sudah dicontohkan itu sudah ada semuanya, gitu loh, gitu. Jadi, ayolah mari kita tuh bareng-bareng, kita berkolaborasi gitu, daripada kita penolakan-penolakan ini, itu, kayak gitu. Karena itu nggak akan ada habisnya juga, gitu kan, Betul. gitu. Oke, jadi memang ya perempuan itu sebenarnya bisa Bisa, betul gitu. bisa. Memang ini menyikapi penolakan masyarakat yang Heeh. harusnya penolakan itu nggak ada Iya, nggak ada. begitu. Kenapa? Apa alasannya? Gitu kan. Gitu. Dan karena buktinya udah ada gitu loh, kenapa masih ditolak gitu kan. Gitu. Itulah. Ya, jadi teman-teman, kawan Hiwar semuanya, bagi para perempuan-perempuan di luar sana, tetap semangat. Coba Kak, kita minta motivasinya untuk teman-teman perempuan kita karena memang program ini kita hadiahkan khusus untuk perempuan biar ya kita berdaya, Betul, betul, kita betul. bisa semangat. Jadi mohon motivasinya biar ya kita semua harus percaya diri dan memimpin. Hadir. Kalau motivasinya mungkin aku mau berbicara dengan diri aku sendiri juga ya. Bahwasannya aku mau berterima kasih untuk diri aku sendiri dan bersyukur karena masih bisa bertahan sampai sejauh ini gitu. Bertahan dengan segala situasi, dengan segala tekanan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah bahwa aku tidak sedang berkompetisi dengan siapapun. Aku sedang berkompetensi dengan diri aku di masa lalu gitu. Agar aku selalu bisa melihat, oh diri aku dulu itu kurangnya begini, begini, begini. Berarti sekarang aku bisa mengevaluasi apa kurangnya, apa yang harus ditambah, apa yang harus kita kasih lagi ke orang lain gitu. Jadi apa ya, jangan anggap diri kita itu sedang berkompetisi dengan orang lain karena jalan kita sama orang lain itu beda, apa ya, finish kita juga beda. Jadi jangan pernah banding-bandingin gitu. Karena kita tidak sedang berkompetisi dengan orang lain, kita sedang berkompetensi dengan diri kita sendiri. Tuh. Halo, Masya Allah, luar biasa. Saya dapat insight banyak banget ini, insight baru dan lebih terbuka tentang kepemimpinan, khususnya pemimpin perempuan. Jadi pembahasan seputar perempuan itu memang sangat menarik ya, Betul, dan sangat nggak akan menarik ada habisnya. Betul, betul, betul. Ya, cuma sayang sekali kawan Hiwar, waktu kita sangat terbatas dan kita harus berpisah di sini. Tapi tenang aja, kawan Hiwar yang masih pengen mengulik lebih jauh tentang pembahasan pemimpin dan perempuan, bisa tinggalkan komentar di bawah. Nanti akan kita jawab insya Allah di kesempatan lain waktu. Boleh. Ya, jadi kita hari ini sudah banyak belajar dari Kahuna, seorang ketua Widah PPMI ya yang sangat luar biasa, bahwa beliau itu berprinsip untuk kemanfaatan manusia, kemanfaatan orang-orang, khususnya untuk jangkauan yang lebih luas lagi, dan berusaha untuk menghilangkan stigma-stigma masyarakat yang stigma negatif itu mengenai tentang perempuan itu nggak layak jadi pemimpin. Dan menurut beliau, satu kuncinya kita harus percaya diri dan mencari lingkungan yang support dengan kondisi kita. Oke, dan terakhir tadi, motivasi dari beliau, kita tidak sedang berkompetensi dengan siapapun, dimanapun, tapi kita sedang berkompetisi dengan diri kita di masa lalu. Begitu teman-teman. Terima kasih sekali Ustazah Muna. Iya, terima kasih banyak atas apa ya, sharing-nya. Kita juga lagi sharing kan di sini. Banyak banget ini. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin. Bermanfaat untuk kita semua, Amin, amin, amin. perempuan di luar sana. Amin. Ya, semoga Ustazah lancar selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Amin. Natia juga semoga selalu sehat. Berkah ya segalanya. Amin. Oke, kawan Hiwar jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Saya Syafiqatul Atia, mohon maaf, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.